Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di sini di channel YouTuber Desa. Jadi di video kali ini saya kedatangan salah satu teman kita yang ingin belajar YouTube ya teman-teman ya. Ini rumahnya agak lumayan jauh tapi rela buat belajar jadi YouTuber. Udah punya keluarga ya, istilahnya nggak muda-muda kayak kita-kita ini, tapi masih mau ingin belajar menjadi YouTuber teman-teman. Nah jadi di sini dia sedang belajar editing ya. Jadi proses untuk pertama kali belajar jadi YouTuber itu adalah proses gimana caranya ngedit video teman-teman. Jadi nggak langsung bikin channel ya. Kalau langsung bikin channel dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan, kalian sembari proses sambil bisa editing video, itu menurut saya sendiri itu kurang efektif jadi ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, apa aja sih yang metode saya untuk belajar editing YouTube itu apa aja? Jadi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang mungkin baru bergabung di channel ini atau baru tahu channel ini, jadi channel YouTuber Desa adalah sebuah channel yang membahas bagaimana sih cara untuk menjadi seorang YouTuber yang baik dan benar teman-teman ya. Jadi jangan ragu untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah, like juga videonya, dan bila perlu share ke media sosial kalian sebaik-baiknya agar video ini bisa bermanfaat juga untuk orang lain ya teman-teman. Oke, kita langsung aja kita kenalan ya sama salah satu teman kita yang sedang belajar gimana sih jadi YouTuber teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi inilah Mas Roni ya. Jadi ini Mas Roni ini sedang proses belajar gimana sih cara jadi YouTuber. Jadi walaupun ibaratnya udah nggak muda kayak kita ini, dia tetap semangat pengen belajar YouTube. Jadi saya bakalan tanya-tanya keinginan terbesar dari belajar YouTube tuh apa kira-kira ya teman-teman ya. Jadi buat Mas Roni, kenapa pengen jadi YouTuber? Karena saya punya cita-cita. Dulunya saya kan apa itu ya, Istilahnya kerja serabutan. serabutan, pengen lah apa itu punya mandiri gitu, Yang merubah nasib lah intinya. Nah, intinya yang paling terpenting adalah ketika kita mengerjakan sesuatu tapi kita semangat, apalagi kita punya motivasi ingin merubah hidup menjadi lebih baik lagi ya insya Allah. Kerja keras, terus intinya nggak nggak sering bosenan lah intinya ya. Jadi Mas Roni ini baru proses belajar YouTube ini kapan? Dari kapan Mas Roni? Sekitar berapa? Seminggu yang lalu kah? Kira-kira baru semingguan lah mas saya Baru kesini. seminggu yang lalu, dan ini kedua kalinya kesini ya teman-teman. Jadi ini kedua kalinya Mas Roni kesini belajar editing video. Jadi kira-kira 2 kali kesini itu udah dapat ilmu apa belum Mas Roni? Ya alhamdulillah, saya dapat ilmu di sini itu cara editing. Ya apa itu, Sedikit-sedikit lah ya. sedikit. Alhamdulillah ada kemajuan lah. Ada kemajuan ya, namanya kita belajar itu nggak seperti langsung bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau diibaratkan itu seperti botol teman-teman, kalau kita mengisi air sekaligus itu nggak bakalan masuk semua air tersebut, tapi kalau kita mengisinya dikit-dikit itu ya insya Allah bakalan penuh botol tersebut teman-teman. Jadi ya perlu step by step. Nah, saya mau sampaikan juga buat teman-teman semuanya. Jadi sebelum kalian menjadi YouTuber, hal pertama kalau menurut saya ya, jadi kalau semua YouTuber itu pasti metodenya sendiri-sendiri. Kalau menurut saya sendiri, hal yang paling pertama sebelum kalian bikin channel adalah kalian harus belajar bagaimana sih cara editing video ya. Enggak kalian harus istilahnya membuat channel YouTube dulu. Nanti ketika kalian sudah membuat channel YouTube, otomatis di YouTube ini kan persyaratannya 1000 subscriber, 4000 jam tayang dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Ketika kalian langsung bikin YouTube tanpa tahu, tanpa ngerti bagaimana cara editing video, itu kalau menurut saya kurang apa ya?
kita walaupun pemula tapi kita harus kelihatan profesional. Jadi ketika kita nantinya sudah bisa editing video, baru kita bikin channel YouTube. Agar apa? Agar nantinya kita bisa langsung upload video sebanyak-banyaknya. Jadi intinya YouTube itu adalah seberapa banyak kita upload video. Jadi kalau algoritma sama SEO YouTube itu, kalau menurut saya sendiri, ketika kita sering upload video, bahkan sehari bisa 1 kali 2 kali, otomatis rekomendasi YouTube akan datang ke channel kita. Jadi kembali lagi ke Mas Roni, bahwasanya Mas Roni 2 kali kesini sudah ada perbedaan sih, saya lihat sendiri. Waktu pas pertama kali kesini tuh memang benar-benar nggak ngerti guys. Ya namanya editing video itu nggak ngerti sama sekali. Cuma alhamdulillah 2 kali kesini udah bisa gimana caranya motong video, bagaimana caranya untuk nambahin teks, nambahin audio. Jadi seperti itu. Jadi kesulitan terbesar jadi YouTuber itu apa, Mas? Ya memang dalam ini, saya rasa itu memang dalam editing ini, wah sangat rumit. Soalnya apa? Muter ngasih ini ngasih lagu ngasih ini tanda ini Saya kan memang orang nol, makanya itu saya pengen belajar beneran sungguhan. Saya semangat karena saya punya apa itu cita-cita lah intinya, itu pengen berubah nasib. Takkan orang ini harus dibawa terus, siapa tahu dengan lantaran saya YouTuber ini bisa bertahap dengan sedikit demi sedikit bisa kayak teman-teman gitu, Mas. Iya. Jadi intinya ya namanya kita mau pengen maju ya harus butuh perjuangan lah, intinya seperti itu ya Mas ya. Jadi kalau respon tetangga kayak mana Mas? Mas Roni ini coba bikin YouTube itu, respon tetangga. Intinya dalam hati saya, aku tak menghiraukan apa kata tetangga. Intinya saya semangat gitu. Ya, soalnya banyak yang nyata bahwa YouTuber itu memang menghasilkan gitu. Gak hanya sebuah omong kosong. Biarlah orang kata gimana saya tetap yakin gitu, untuk semangat ya sama Mas. Saya dulu juga namanya ngerintis YouTube itu banyak dari kawan-kawan. Sebenarnya gini sih guys, tantangan terbesar kita jadi YouTuber itu adalah orang-orang terdekat kita. Jadi orang-orang terdekat kita itu biasanya tidak mendukung teman-teman. Jadi kayak misalkan teman kita, saudara kita, tetangga kita, biasanya apa sih orang ini kok lebay, kok segala macam gitu. Biasanya kayak gitu. Dikit-dikit video, dikit-dikit. Padahal sebenarnya kalau orang yang tahu, zaman era digital seperti sekarang ini, semua bisa jadi uang teman-teman. Ya contohnya misalkan banyak ya, foto bisa dijual. Contoh Gozali ya, Gozali dari NFT itu bisa jual foto selfie-nya aja sampai dengan 1M lebih ya teman-teman. Nah, apalagi kalau zaman era digital seperti sekarang ini, namanya YouTube itu udah cara mencari uang di internet. Kalau menurut saya sendiri itu paling mudah itu adalah di YouTube. Karena saya juga sering mempelajari dulu ya, sebelum jadi YouTuber saya sering mempelajari bagaimana cara menghasilkan uang di internet. Yang paling mudah adalah YouTube. Jadi saya juga merekomendasikan buat saudara-saudara saya, teman-teman saya semuanya yang ingin belajar YouTube, ya ayo sama-sama ya. Jadi intinya kalau Mas Roni sendiri di sini bayar apa enggak? Ya alhamdulillah enggak Mas. Jadi artinya saya sangat berterima kasih ada gurunya yang tanpa bayar dengan ikhlas. Saya alhamdulillah terima kasih, makanya saya semangat gitu Mas. Jadi kalau saya sendiri, saya punya ilmu, sebisa mungkin saya tularkan. Saya istilahnya apa ya, ilmu yang bermanfaat itu lebih baik ya teman-teman ya, apalagi bisa merubah nasibnya orang lain. Sungguh luar biasa teman-teman ya. Jadi Mas Roni sendiri udah proses mau bikin YouTube, lagi proses belajar editing dulu, nanti kalau bisa baru proses selanjutnya bikin thumbnail ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita buat channel YouTube, seenggaknya kita siapin bahannya dulu. Kalau bisa sembari belajar ngedit, sembari pikirkan nama channel YouTube kalian, sembari kalian bikin video. Jadi ketika kalian bikin channel, nanti kalian sudah ada stok video yang bisa kalian upload satu hari. Intinya sebanyak mungkin teman-teman. Jadi kalian punya satu video sehari ya upload,
2 video ya kalian harus upload. Pokoknya intinya sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya semakin banyak video yang ada di channel YouTube kita, semakin banyak juga jam tayang yang bisa kita dapatkan, semakin luas juga jangkauan orang untuk melihat channel kita dan menambah subscriber teman-teman. Jadi kesulitan terbesar dari jadi YouTuber selain editing video terus tetangga adalah apa Mas? Mungkin waktu ya. Ya, waktu, Ya, soalnya, mungkin membagi waktu ya. iya, soalnya rumah saya jauh Mas, tapi saya tetap semangat. Membagi waktu antara ya namanya Mas Roni kan udah punya keluarga, punya anak, jadi harus kerja, cari nafkah, harus nanti ibaratnya kesini belajar YouTube gitu ya. Jadi ya membagi waktu itulah yang paling susah ya. Nomor satukan antara belajar ini enggak, Nah, tapi tetap terus belajar gitu. jadi Saya sudah keluarga. motivasi buat teman-teman semuanya juga. Jadi sebelum kalian menghasilkan uang yang cukup dari YouTube, kalian jangan resign dari kerjaan kalian teman-teman. Jangan meninggalkan kerjaan utama kalian demi jadi YouTuber sebelum menghasilkan uang yang cukup. Nah, jadi ketika kalian sudah monetisasi atau mendapatkan uang dari YouTube, kalian harus prediksi terlebih dahulu. Kira-kira kalian itu cukup nggak makan dari YouTube, terus pengen beli apa bisa keturutan dari YouTube. Itu kalau bisa kalian harus prediksi dulu, baru kalian meninggalkan pekerjaan utama, itu nggak masalah. Tapi kalau ketika kalian baru monetisasi, menghasilkan sedikit uang dari YouTube, kalian resign atau meninggalkan pekerjaan utama kalian, itu menurut saya salah besar. Saya juga dulu seperti itu, berpikirnya seperti itu, tapi kalau menurut saya itu salah besar teman-teman. Jadi kalian harus bisa mengimbangi antara pekerjaan utama kalian, belajar YouTube dan lain sebagainya. Jadi intinya ya namanya orang mau berhasil, mau sukses harus kerja keras ya, benar ya Mas Roni ya? Harus kerja keras ya. Jadi intinya seperti itu aja ya teman-teman ya, mengenai ngobrol-ngobrol bareng teman kita yang ingin belajar YouTube. Semoga tips ataupun trik ataupun ngobrol-ngobrol kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share videonya ya, supaya video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jangan lupa like juga. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya silakan DM ke Instagram saya ya. Di sebelah sini nanti teman-teman, silakan langsung DM aja. Kalian tanyakan apa yang mau kalian tanyakan mengenai YouTube teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya guys.